Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk Anda semuanya yang ada di rumah maupun ada di studio. Kepada yang terhormat Bapak Rektor Institut Pesantren Matolul Falah, Kiai Haji Abdul Farozin, yang saya hormati juga Bapak Ibu DPL KKN MDR Hikmafa yang saat ini ada di tempat bertugas, dan juga seluruh mahasiswa KKN yang sedang menjalankan tugas sosialnya di masa pandemi ini. Pada siang hari ini kami yang ditugasi untuk menjadi pemandu dalam acara talk show pada siang hari ini, yang juga merupakan persembahan dari tim KKN Diaguna, bertugas untuk memandu acara talk show ini dengan tema pandemi dan sejumlah problematika moderasi terkini. Sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat siang, Kang Rofik. Selamat siang. Kang Rofik ini nama lengkapnya Rofik Fuaidi, Magister Pendidikan, merampungkan strata satunya di Universitas PGRI Semarang dan juga merampungkan magisternya di Universitas Negeri Semarang di tahun 2018 ya, kalau tidak salah. Kang Rofik, siang ini langsung saja kita akan membahas tentang sejumlah problem yang terjadi di akhir-akhir ini. Pandemi, kita tahu bukan hanya menghantam telak kehidupan kebudayaan. Kita dipaksa untuk mencoba atau mempraktekkan kehidupan baru, new normal, memakai masker, jaga jarak dan sebagainya. Tapi juga pandemi ini berefek, berimplikasi pada kehidupan sosial masyarakat yang lain, terutama pada persoalan moderasi beragama. Sebagai pengantar, tema moderasi ini selalu menjadi aktual dari tahun ke tahun, dari pemerintahan ke pemerintahan, dari periode ke periode. Seperti masalah yang tidak pernah usai, tidak pernah rampung di kita ini. Sebenarnya karena kita mewakili dari institusi keagamaan, saya dari Ansor ya, dan panjenengan juga salah satu staf pengajar di IPMAFA. Bagaimana menurut Anda sebenarnya konsep moderasi beragama dalam Islam itu sendiri? Jadi istilah tawasud atau yang sering dicita-citakan dalam perjuangan perjuangan sosialnya NU adalah membangun ummatan wasaton. Jadi bagaimana menurut Anda konsep yang dinamakan dengan moderasi beragama dalam perspektif NU, dalam perspektif Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi begini, NU itu mempunyai ideologi, salah satunya adalah tawasud, yaitu moderasi, mengedepankan moderasi dalam beragama. Jadi kerukunan antar umat beragama, kemudian toleransi, gotong royong, itu yang diutamakan dalam sebuah hubungan antar pemeluk agama dan sesama pemeluk agama. Kemudian itu yang menjadi pijakan dasar dalam melangkah, dalam berdakwah, kemudian dan juga dalam bersosial dengan tetangga, dengan teman-teman dan juga dengan rekan-rekan kerja. Ini kok kebetulan di Indonesia ya, mayoritas warga negara Indonesia, mayoritas masyarakat Indonesia ini beragama Islam. Nah, muncullah polemik saat mayoritas ini dalam sejumlah aspek-aspek strategis, dalam hal-hal penting misalnya, itu berhadapan dengan kelompok minoritas, dan ini sering terjadi benturan-benturan, terjadi problem-problem, apalagi diperparah dengan keadaan pandemi ini yang masyarakat serba sulit dalam menjalankan aktivitas sosial, kegiatan pendidikan mandek, sejumlah aktivitas-aktivitas kebudayaan juga mengalami hal yang serupa. Menurut jenengan, karena dari yang saya baca, dari sejumlah pemaparan lembaga yang terkait, yang kompeten terkait, yang melakukan riset-riset ya tentang kehidupan kerukunan antar umat beragama dan juga soal toleransi. Di era pandemi ini seolah-olah ada jurang kembali yang terbuka lebar, ada sentimen yang mudah terbakar.
Jadi masyarakat itu dengan mudah menelan isu, menelan informasi tentang konflik antar umat beragama ini. Pemicunya apa menurut jenengan ini? Jadi berawal dari munculnya virus COVID ini ya, ada isu anggapan bahwa virus COVID ini muncul dari umat non-Muslim yang sering mengkonsumsi babi gitu. Jadi itu yang pertama. Kemudian ada juga, ada yang mengkonsumsi kelawar dan juga perdagangan segala jenis daging hewan, baik yang sudah dimasak maupun yang sudah mentah. Itu ada yang berawal dari anggapan itu. Jadi ada pasar hewan, salah satunya di Ambon itu, di Ambon, yang mendagangkan berbagai jenis yang tidak lazim dikonsumsi umat Islam gitu. Ada anggapan itu bahwa kemudian itu di-share di publik. Di-share ke publik. Tentunya ini menimbulkan reaksi bahwa bagi umat non-Muslim, saya ini mengkonsumsi ini sudah puluhan tahun. Nenek moyang saya juga mengkonsumsi ini sudah sejak lama. Toh nyatanya nenek moyang saya juga tidak apa-apa. Adanya konflik juga baru-baru ini. Nah, itu muncul di anggapan orang-orang non-Muslim. Kemudian salah satunya adalah mereka kemudian membuat manuver. Ini analisa saya, analisa sosial begitu. Jadi kemudian ini kalau begini ya tidak berimbang begitu. Jadi kemudian mereka membuat manuver. Ini kemudian dianalisa. Pemeluk agama yang melakukan ibadah paling sering adalah orang Islam begitu. Jadi mereka melakukan ibadah 5 kali dalam sehari. Bahkan pemeluk agama yang lain juga tidak sesering itu. Maka kemudian dibuat manuver bahwa penularan virus COVID ini adalah dengan bisa berkerumun, bisa kontak fisik dengan sesama orang. Itu nanti yang menjadi penyebaran COVID. Jadi kemudian isu yang yang didengungkan oleh kaum non-Muslim adalah dilarang bersalaman, kemudian dilarang berkerumun, hajatan-hajatan itu dilarang, tahlilan kemudian di stop, acara-acara keagamaan seperti pengajian, sholawatan itu juga semuanya diberhentikan. Padahal kalau kita tahu standar medis sendiri memang katakan laporan dari WHO atau para ahli medis di Indonesia, para ahli virolog dan epidemiolog mengatakan bahwa memang untuk memutuskan mata rantai penyebaran itu memang menghindari kontak langsung. Terus media yang bisa menularkan adalah percikan droplet itu dari rongga pernafasan, ya kan? Artinya apa? Memang masyarakat Islam yang memiliki tradisi untuk berkumpul, berkerumun, berjamaah memang mau tidak mau harus dibatasi oleh pemerintah gitu. Lah, cocok sekali dengan apa yang jenengan sampaikan tadi. Seolah-olah bahwa kejadian seperti itu merupakan desain salah satu pihak gitu, yang ingin menghancurkan kehidupan keagamaan masyarakat Islam yang memang sangat mentradisikan berjamaah dan berkumpul dalam melakukan aktivitas peribadatan. Lah, menurut jenengan ada nggak sih pengaruh dari, katakanlah kalau kita ingat, karena memang laporan dari sejumlah lembaga itu, tingkat toleransi antar umat beragama, intoleransi itu meningkat seiring dengan mendekati peristiwa politik, momen politik misalnya pilpres pileg atau pilkada. Menurut jenengan ada kaitannya nggak dari antara katakanlah sentimen-sentimen yang dibangun secara masif di media oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan peristiwa politik? Jadi isu intoleransi itu justru malah isu yang paling paling sering menjelang pilpres, menjelang pilkada dan pileg, itu yang paling sering. Jadi temuan-temuan dari calon ini kemudian dikuak di media massa, kemudian keseharian atau latar belakang pendidikan atau latar belakang keagamaan dari seseorang itu kemudian di-share yang begitu hebohnya, hampir semua media meng-share itu. Bahkan kalau hari-hari seperti ini siapa? Ada yang meng-share figur calon atau figur seseorang dengan sepopuler ketika pilkada, kan tidak ada. Justru itu isu yang paling sering
dikemukakan ketika mau ada hajatan politik begitu. Hajatan politik itu memang semacam pemantik api lah di tengah masyarakat kita yang seperti rumput kering gitu, katakan begitulah. Sialnya, entah bagaimana ceritanya, memang dari awal kehidupan di Indonesia, peletak dasar gagasan tentang kenapa Indonesia ada adalah Sumpah Pemuda. Catatan sejarah seperti itu. Mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, dan juga tanah air satu tanah air Indonesia. Pada saat itu mungkin kalau sentimen etnis keagamaan itu menguat, dipastikan Indonesia tidak pernah ada. Sampai perkembangan ke reformasi ini kok seolah-olah kehidupan beragama kita menjadi pengap sekali, bahkan dalam sejumlah laporan pers, laporan jurnalistik, virus-virus pemahaman yang mengkafirkan agama lain dengan mudah, atau mengkafirkan saudara agamanya sendiri itu sangat mudah dilakukan saat ini. Bahkan menjangkiti anak-anak sekolah atau anak-anak di bawah umur. Tidak terbatas itu. Beberapa waktu yang lalu Mabes TNI melaporkan bahwa sekitar berapa persen itu prajurit TNI disusupi atau mengidap pemikiran intoleran. Lah, yang institusi negara saja mudah disusupi seperti itu, anak-anak sekolah juga mendapatkan pemahaman seperti itu. Akarnya dari mana ini, Mas Rofi? Kira-kira? Kalau ditanya akarnya, begini, ini kan eranya media sosial begitu kan. Semua orang bebas membuat media sosial, semua orang bebas membuat blog dengan mudah, membuat website, beli hosting juga murah gitu. Jadi kemudian hal itu membuat ide-ide intoleransi, ide-ide radikalisme ini muncul dengan mudah di media-media online. Lah, itu kan kemudian yang namanya anak zaman now begitu kan, anak-anak sekolah, kemudian anak-anak muda, mereka pasti acuannya adalah apa? Media online itu, media-media sosial yang mudah ditemui, yang mudah ditanya kapanpun 24 jam pasti jawab begitu. Lah, dan harus kita akui bahwa yang menguasai media-media online adalah faham-faham intoleran itu. Nah, ini kemudian yang menjadi akar mengapa faham-faham intoleran itu dengan mudah menyusup di anak-anak mudah merasuk di anak-anak sekolah. Kemudian yang namanya kalau masuk di instansi-instansi negara tentu ada yang bawa begitulah. Iya, ada yang bawa. Ada skenario besar di balik itu. Ya, kita tahu sendiri bahwa memang fenomena politik, fenomena pemikiran atau ideologi itu memang seperti yang Anda katakan tadi, Kang Raufik, bahwa tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang begitu pesat. Selain itu, kami pikir situasi politik nasional juga tidak terlepas dari apa yang terjadi di luar sana, di luar negeri gitu. Akhir-akhir ini kita mendengar yang paling moving media adalah isu tentang kartun Nabi. Kartun Nabi yang yang diterbitkan oleh salah satu media yang sangat-sangat menjadi the top enemy of Muslim, katakanlah begitu, Charlie Hebdo. Pada saat itu seorang guru di Prancis menunjukkan kartun itu kepada siswanya sebagai media untuk menunjukkan contoh toleransi dan kebebasan beragama. Aksi itu kemudian direspon oleh kelompok radikal, kelompok terorisme. Langsung ada tindakan guru yang melakukan perbuatan itu, menunjukkan karikatur Nabi itu dipenggal kepalanya oleh salah satu jihadis, kata begitu. Aksi itu langsung mendapatkan kecaman dari Presiden Prancis Emmanuel Macron pada satu konferensi persnya, menyebut bahwa agama Islam di dunia sedang mengalami krisis. Dan kemudian luar biasa memantik emosi umat Islam di dunia, terlebih di Indonesia yang juga hari ini memang situasinya sedang memiliki kemelut soal itu. Menurut Anda, karena masalah ini bermula dari
cara pandang umat Islam terhadap tindakan katakanlah penganut paham kebebasan seperti di negara-negara Eropa ini menjadi pelik. Padahal di Eropa memang kebebasan itu sesuatu yang mutlak, apalagi di Perancis gitu. Lah menurut Anda bagaimana sih para pendengar, para pemirsa ini yang ada di rumah dan juga adik-adik generasi muda Islam ini untuk menyikapi masalah perbedaan, bahkan untuk menyikapi orang-orang yang punya paham liberal yang menyamakan semua agama sama dan sebagainya, itu bagaimana menurut Anda? Ya, jadi begini, apa yang kita lakukan, apa yang dilakukan seseorang pemeluk agama atau sebuah organisasi itu sangat berdampak besar terhadap dunia luar, baik di luar daerah, luar pulau, atau bahkan sampai luar negeri. Misalnya saja itu yang di Perancis itu kan kemudian menuai reaksi di banyak negara, sesama antar Muslim dan non Muslim itu. Jadi kita harus hati-hati dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita menyangkut agama, menyangkut organisasi, itu harus sangat hati-hati karena sentimennya bisa jadi sangat tinggi itu. Orang yang tidak suka bisa jadi responnya over, atau bahkan ada tendensi lain misalnya ya, pasti akan memicu keributan yang lebih besar gitu. Pasti itu. Bahkan di Indonesia ada beberapa kelompok yang mengatakan bahwa umat Islam yang tidak ikut mengecam Perancis juga bagian dari kekafiran dan mereka diragukan keislamannya. Itu kan mengerikan sekali, tuduhan yang serius sekali itu. Nggak ikut ngecam itu dianggap tidak mencintai Nabi, tidak ikut ngecam dianggap tidak mencintai agamanya. Itu kan mengerikan sekali. Wah, gagal. Gagal itu. Itu bagaimana itu? Jadi begini, Islam yang diajarkan oleh Nabi itu adalah rahmatan lil alamin, begitu. Jadi ada potong ayat begini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi saya tidak mengutus kamu kecuali untuk rahmat bagi semua alam. Seluruh alam. Jadi menyembelih atau memenggal begitu kan, memenggal orang itu justru bukan ajarannya Nabi begitu. Meskipun yang dilakukan itu sudah kelewatan mencaci maki agama atau menginjak-injak ajaran agama lain bahkan. Jadi begini logikanya begini. Ini kan yang dikarikaturkan kan Nabi Muhammad begitu kan. Sedangkan yang mengkarikaturkan adalah sebuah media. Jadi kita bandingkan saja dua figur ini. Ya sebenarnya kan nggak level gitu kan, jelas nggak level gitu. Jadi ada banyak literasi tentang kebaikan Nabi Muhammad, banyak sekali di hadis-hadis, ajaran-ajaran kasihnya. Iya, jadi itu yang perlu kita eksplor di media. Kita eksplor hadis A, hadis B sampai berikutnya sebanyak mungkin kita kompak begitu kan membuat gerakan itu, sehingga dengan begitu apa yang dilakukan oleh media tersebut secara otomatis, secara logika itu salah. Secara logika itu salah. Kemudian nanti siapa yang terlihat benar, siapa yang terlihat baik itu secara otomatis. Secara logikanya begitu. Jadi kita tidak perlu berekspresi memenggal seseorang yang melakukan praktek menggunakan karikatur itu. Jadi tidak perlu seperti itu. Kita ya kalau media ya kita balasnya di media begitu. Kita yang seimbang dan juga apa yang diajarkan Nabi itu ya kita laksanakan. Dan ditambah lagi kasus-kasus seperti itu yang menggegerkan keadaan sosial yang hari ini sangat menyulitkan semua. Masa pandemi dan juga masa wabah ini, isu-isu seperti ini sangat mudah memantik kemarahan massa. Terus kemudian ada aksi-aksi demo, ada aksi-aksi berkerumun yang jelas-jelas hari ini menjadi sesuatu yang seharusnya kita hindari. Ini menjadi persoalan yang rumit dan saya pikir katakanlah ini adalah tugas bersama, bukan hanya pemerintah ya, tapi ormas-ormas sipil, lembaga-lembaga masyarakat juga, karena kita tahu bahwa kebijakan pemerintah ini tanpa mendapatkan dukungan dari organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan sebagainya juga tidak akan bisa katakanlah dengan mudah mampu membuat masyarakat memahami bahwa ini yang perlu dilakukan, ini yang tidak perlu dilakukan. Nah, di era seperti ini, di masa pandemi ini, ada asumsi ada juga banyak selintingan kaum akademisi yang menganggap bahwa
umat Islam ini adalah umat yang paling tidak bisa diatur secara medis, sangat percaya tahayul di luar hal-hal yang dibuktikan oleh medis atau dunia kedokteran, karena memang hari ini yang sering membuat kerumunan-kerumunan atau melakukan kegiatan-kegiatan massal melanggar protokol kesehatan selama pandemi ini memang umat Islam. Nah, ini bagaimana ya? Kita harus memposisikan diri sebagai umat Islam yang membela agamanya, karena kita juga pastinya tidak rela ya, dalam sisi lubuk hati yang terdalam tidak rela kalau Islam dikritik itu pun meskipun benar, itu kita juga kan mau mengakuinya kan agak susah. Yang disampaikan Macron itu sebenarnya masuk akal gitu loh. Karena di Indonesia ini memang masih banyak sekali satu kelompok mengafirkan kelompok lain, menganggap sesat, menganggap sebagainya. Lah, Sebenarnya ini akan relatif agak ringan kalau kita mengakui bahwa di Islam sendiri itu terjadi krisis soal toleransi antar firqah, antar mazhab atau antar kelompok. Ini menurut jenengan bagaimana? Ya, jadi memang ada salah satu kelompok yang sangat mudah mengkafirkan, bahkan sangat mudah menghalalkan darahnya meskipun itu orang muslim. Kelompok yang lain halal darahnya. Iya. Halal darahnya begitu. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi kelompok-kelompok itulah yang perlu kita antisipasi, perlu kita waspadai. Ya, mereka sebenarnya tidak berjumlah besar, tidak. Tetapi perkembangannya pesat. Saya tidak mengatakan pesat, tapi perlu kita antisipasi ini. Oh gitu. Perlu kita antisipasi supaya tidak membuat kerusuhan-kerusuhan atau membuat ulah-ulah lagi yang terlalu jauh begitu. Iya. Dan kehidupan di Barat, di Eropa maupun di Amerika itu memang sampai sekarang masih mencurigai Islam sebagai penyebab kerusuhan massal yang bisa beresonansi dengan di negara-negara lain. Karena memang Timur Tengah sampai sekarang juga belum padam, belum reda. Padahal pertempuran itu juga sesama Muslim sebenarnya, tidak melawan kolonialisme manapun sebenarnya, tapi bertempur dengan saudara seiman sendiri. Nah, yang seperti ini, ada sejumlah pengamat teror yang mengatakan bahwa intoleransi kaum takfiri ini tidak lantas subur dengan sendirinya, tapi ada faktor-faktor. Misalnya selain pemahaman agama yang keliru, tapi juga ada faktor-faktor perekonomian. Ada faktor-faktor kesulitan dalam hal perekonomian, finansial yang kemudian membuat proyeksi mereka bahwa dunia itu palsu, dunia itu fana gitu loh. Yang abadi adalah akhirat gitu. Dan kemudian karena ketidakmampuan mereka atau selama hidup di dunia ini mengalami kemiskinan yang sangat-sangat misalnya berkepanjangan, terus kemudian mereka percaya bahwa mending saya mengakhiri hidup saja dengan cara yang syar'i, dengan cara menjadi seorang jihadis begitu. Nah, ini berkembang, harus kita akui berkembang ajaran seperti ini. Kita tahu sendiri beberapa waktu lalu di Surabaya pengeboman dilakukan oleh ibu membawa anaknya. Dengan kepercayaan mereka mati syahid dan kemudian langsung di surga. Nah, sebenarnya masalah ini bisa kita urai sejauh kita memahami dan memaknai kembali Pancasila. Apa itu Pancasila? Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Namun upaya yang kita lakukan sampai sekarang rasanya masih jauh dan juga belum selesai. Menurut jenengan, apa yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga pendidikan seperti kampus, seperti IPMAFA, seperti madrasah-madrasah, atau NU, Ansor dan sebagainya untuk menyikapi persoalan pemahaman intoleran ini loh yang mudah sekali menyebar di tengah masyarakat yang katakanlah menengah ke bawah atau dalam lingkaran kemiskinan menurut Anda? Jadi begini, ada beberapa segmen target dalam mencegah intoleransi begitu. Dan segmen ini tidak bisa disamakan. Ya, jadi begini, yang pertama adalah yang kita bidik yang kira-kira mempunyai usia lebih panjang daripada yang lain, yaitu anak-anak atau usia sekolah atau anak muda begitu. Lah, ini kita antisipasi.
antisipasinya bagaimana? Kita membuat media-media sosial, media-media online sebanyak mungkin, seluas mungkin jaringannya yang mengkampanyekan Islam rahmatan lil alamin, Islam wasatiyah gitu. Yang mereka kira-kira ketika mereka mencari informasi tentang Islam itu mudah mereka temukan. Itu yang pertama. Kemudian untuk segmen berikutnya adalah orang-orang yang di bawah garis kemiskinan. Perlu kita akui bahwa di negara ini ketimpangan perekonomian itu sangat tinggi. Jurang-jurang pemisah perekonomian itu sangat tinggi. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita Ini sebenarnya masalah pemerintah juga ini ya. Iya. Persoalan strategi pembangunan, pengentasan kemiskinan juga kan. Iya. Ya. Jadi logikanya begini, wah, saya kerja juga berat begitu kan, kemudian mau mengandalkan skill juga skill apa. Iya. Ketika ada yang datang membujuk dengan ini itu, ya mereka kan dengan mudah terpengaruh. Apalagi dengan jaminan surga di tengah ketidakjelasan hidup di dunia gitu ya. Iya, hidup di dunia sudah begini beratnya gitu. Ya, pemirsa, kami juga menyediakan giveaway sejumlah hadiah menarik yang disediakan oleh penyelenggara dari tim KKN Diaguna IPMAFA. Sudah ada pertanyaan yang masuk? Belum ada? Kami akan membagi sejumlah hadiah menarik untuk Anda, bagi Anda yang masuk dan memberikan pertanyaan menarik kepada Pak Raufik seputar pandemi dan problem-problem intoleransi, problem-problem moderasi beragama. Kami tunggu, nanti akan akan kami tanyakan kepada ahlinya di sini. Mas Raufik, kita lanjutkan. Yeah. Peran pesantren ini. Yeah. Ini kita bicara soal menarik pesantren. Ini, ya. Kita bicara soal pesantren. Kita tahu sendiri bahwa memang cikal bakal mula ajaran Islam diterima dengan baik di Nusantara adalah dari para wali, dari para ulama, dari Timur Tengah, dari Gujarat juga. Dan memang warisannya adalah artefak keilmuan bernama pesantren, tempat sekaligus gudangnya ilmu mempelajari tentang agama, tentang yang disampaikan tadi, cita-cita ummatan wasaton. Lah, menurut Pak Raufik sendiri, hari ini peran pesantren, karena pesantren itu tidak, menurut saya, menurut kami, menurut redaksi itu tidak sekedar mengelola santri saja, mendidik santri saja, tapi juga harus memiliki peran sosial di masyarakat. Menurut jenengan sampai sejauh hari ini bagaimana peran pesantren selain menyebarkan, mendidik ilmu agama kepada santri-santri, tapi juga perannya ini seharusnya idealnya bagaimana untuk terjun langsung ke masyarakat, memberikan pemahaman-pemahaman Islam yang tengah ini tadi, Islam yang wasatiyah ini tadi. Jadi begini, pesantren ini mempunyai tanggung jawab yang sangat besar sekali begitu kan, harus mendidik santri begitu. Termasuk mengawal bagaimana alumni-alumninya ketika sudah lulus dari pesantren, kiprahnya bagaimana di masyarakat. Ini yang membuat pesantren itu mempunyai peran yang sangat besar dalam menyebarkan Islam wasatiyah itu sendiri. Jadi potensi-potensi dengan yang dipunyai oleh para santri dan alumninya itu bisa menjawab tantangan-tantangan masyarakat, bisa mengajak masyarakat untuk mengikuti Islam rahmatan lil alamin begitu. Jadi pesantren itu begini, kalau kita melogikannya begini, ada yang bertanggung jawab mendidik santri di pondok begitu kan, kemudian juga ada yang bertanggung jawab mengorganisir masyarakat dengan melalui beberapa media-media atau metode-metode seperti hajatan, seperti sholawatan dan lain sebagainya. Media itu sangat strategis untuk mengelola masyarakat, untuk memasuki ideologi-ideologi pemikiran dan mengarahkan laku masyarakat itu bagaimana. Jadi itu yang dilakukan pesantren saat ini, sehingga mereka itu mudah diterima oleh masyarakat, kemudian mudah menjadi panutan para yainya mudah menjadi panutan begitu, santri-santrinya juga mudah menjadi panutan bagi masyarakat.
yai kemudian santri itu tidak serta-merta menyalahkan. Ya. Ada hal yang salah kemudian oh ini salah ini bla 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 Tidak gitu. mudah ini dosa masuk neraka. Tidak mudah jadi, begitu ya. Ya, jadi ditelisik dulu akar masalahnya apa, kemudian diurai bersama bagaimana solusinya. Ya. Lah hal-hal seperti itu yang membuat pesantren ini mudah diterima masyarakat. Istilahnya apa ya? Insya Allah abadi begitu. Meskipun mendapat cobaan dari beberapa zaman, dari mulai adanya pesantren di Indonesia sampai sekarang, insya Allah pesantren ini akan tetap eksis, bahkan akan lebih maju, bahkan akan lebih banyak lagi. Karena agama ini dijaga langsung oleh Allah, kan begitu. Tidak dijaga oleh ormas, tidak dijaga oleh siapapun ya. Jadi begini, yang terjadi memang faktanya memang sejumlah pelaku-pelaku teror atau hari ini yang sangat fanatik dengan dengan agama, kecenderungan pemikiran agama yang keras, yang kaku, itu adalah berkembangnya tren hijrah. Tren hijrah ini yang dipopulerkan oleh para ustadz. Meskipun ustadz-ustadz ini tidak jelas sanad keilmuannya, tapi mempopulerkan gerakan hijrah ini. Gerakan hijrah ini diperlihatkan dengan bagaimana tren berbusana, tren melakukan perbuatan-perbuatan sunnah gitu. Lah, menurut Anda tren hijrah ini dalam kacamata sosial, dalam kacamata perspektif Islam ya, sebagai bagian dari akademisi Islam, bagaimana tren hijrah ini kok bisa secepat itu menjadi katakanlah gaya hidup baru gitu. Ya, jadi secara tidak langsung Islam ini diakui oleh masyarakat. Mereka nyaman dengan Islam, agama yang paling logis Islam. Lah maka dari itu kemudian mereka mencari tahu, oh sebenarnya Islam ini bagaimana begitu. Dan rata-rata yang mencari itu adalah orang-orang awam. Ya. Karena yang merasa kering. Ya, yang merasa rohaniyahnya kering. Jadi kalau sudah yang dari kecil sudah nyantri, sudah belajar agama di pesantren maupun di sekolah-sekolah madrasah, itu insya Allah tidak kalem gitu ya. Iya, mereka insya Allah tidak tidak terpengaruh dengan istilah-istilah hijrah seperti itu. Karena mereka sudah menemukan jati dirinya bagaimana. Islam yang dia anut nanti bagaimana, yang sehingga mempengaruhi perilaku mereka. Bukan hanya simbol, bukan hanya keberpihakan politik, tapi juga soal perilaku keseharian. Dengan tetangganya, dengan umat lain kan begitu. Hari ini yang menjadi sasaran adalah remaja-remaja putri, remaja-remaja Islam, remaja-remaja putri, terutama untuk gerakan hijrah ini. Saya tidak tahu bagaimana perkembangannya hari ini, tapi yang jelas di media sosial itu memang banyak sekali artis-artis, selebritis-selebritis yang katakanlah tergabung dalam kelompok-kelompok hijrah ini. Menurut Anda, apakah seperti NU ini tidak menarik bagi artis-artis itu, atau kelompok-kelompok hijrah atau kelompok-kelompok takfiri ini lebih menarik atau lebih katakanlah populer, lebih trendy di kalangan artis-artis? Kenapa NU ini selama ini di komunitas perkotaan, di komunitas menengah ke atas atau kaum elit ini susah berkembang gitu loh, menurut jenengan? Jadi akar dasarnya NU kan memang di desa. Akar dasarnya kan NU di desa. Rata-rata NU subur itu kan di desa. Kemudian kalau di perkotaan-perkotaan besar itu ya memang agak berat. Ya karena banyak bersinggungan dengan hal-hal lain ketika kita berada di kota-kota besar. Jadi ini PR bagi kita semua, PR bagi kita semua, termasuk warga NU, termasuk saya, itu supaya kita tidak menjadi jago kandang begitulah. Tidak menjadi jago kandang, tidak menjadi kata dalam tempurung. Kita seolah-olah besar di internal NU, tetapi kemudian kita tidak mempunyai pengaruh apa-apa di luar. Ya, termasuk di kaum-kaum elit itu. Jadi sudah saatnya kita menyiapkan kader-kader kita ya, untuk menyiapkan kader-kader kita untuk terjun di dunia-dunia seperti itu. Jadi dunia ngaji ya bukan ngaji begitu apa istilahnya ya. Pondasi keilmuan itu harus sudah matang ketika remaja, dan kemudian ketika menginjak
usia perkuliahan, mereka kemudian dianggap saja, ini termasuk kita promosi ya, ayo mondok gitu. Iya. Dan sekolahkan anak Anda di madrasah. Iya. Seperti itu. Kang Rafiq, ada pertanyaan dari Livia Yulia Putri Maharani. Tanya, bagaimana menempatkan moderasi beragama dalam konteks Indonesia? Dan siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Terima kasih. Monggo. Oke. Pertanyaan kedua dulu yang saya jawab. Iya. Jadi siapa yang harus mengawal moderasi beragama? Ya tentunya kita semua. Tentunya kita semua harus mengawali moderasi beragama. Jadi kalau kita sudah mengawali moderasi beragama, tentunya nanti ini akan menjadi panutan bagi orang-orang lain, bagi keluarga, bagi orang-orang sekitar. Berbeda ketika diri kita sendiri ini tidak mengawali toleransi beragama, kita menjadi provokator katakan. Ini kan kalau menjadi provokator itu kan berpotensi orang lain terprovokasi. Terprovokasi bisa jadi bahkan dalam jumlah yang besar. Ini yang sangat berbahaya dalam toleransi beragama. Kemudian bagaimana toleransi beragama di Indonesia itu? Ya budaya-budaya kita ini seolah-olah, kalau budaya-budaya di desa ya, seolah-olah itu cocok dengan toleransi beragama. Jadi dengan adanya budaya gotong royong, ya menjenguk orang sakit, itu kan kegiatan-kegiatan semacam sosial, semacam perayaan hari besar nasional misalnya, bisa dilakukan bersama-sama gitu. Iya. Ini konteks yang paling rendah ya. Dalam artian ada orang sakit, yang orang sakit ini adalah non muslim. Iya. Kemudian misal orang non-muslim ini sakit, kita menjenguknya, otomatis ini kan sebagai kegiatan toleransi. Tidak mungkin kan kemudian aktivitas ada yang sakit, menjenguk, ini kemudian dikabarkan, oh muslim ini dengan non-muslim ini tidak cocok, tidak baik, atau sedang bertengkar. Ini kan tidak. Kegiatan-kegiatan sederhana seperti itu yang perlu kita awali dalam toleransi di Indonesia ini. Dalam tataran-tataran sederhana dulu. Ya, pertanyaan kedua itu tadi ya. Soal siapa yang mengawal, siapa yang bertanggung jawab begitu ya. Soal mengawal moderasi itu tadi ya. Iya. Termasuk yang pertama tadi. Bagaimana konsep toleransi di Indonesia begitu kan? Yaitu dengan kegiatan-kegiatan sederhana itu tadi. Kita menjenguk non-muslim yang sakit, kemudian kita menghadiri undangannya, dan tidak mungkin negara bisa mengawal ini ya. Iya. Ini bukan jangkauan pemerintahan lagi. Iya. ini jawaban di level bawah begitu. Level kita ini kan KKN-nya kan di level level bawah, bukan level nasional atau internasional begitu. Ini pastinya bicara persoalan praktik keagamaan di tingkat yang paling nyata, yaitu desa ini. Iya. Soal gotong royong, kerukunan, dan juga kepedulian sosial. Iya. Lah, nyambung dari pertanyaan Mbak Livia tadi, itu kalau dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat di Indonesia, di pedesaan yang mayoritas NU itu memang rasanya memang adem ayem gitu. Iya. Di tempat-tempat lain yang notabene perkotaan ini memang banyak sekali persoalan hari ini tentang misalnya penggerbekan tempat ibadah agama lain, atau penolakan terhadap komunitas-komunitas lain, menganggap bahwa komunitas lain itu membawa kesesatan dan yang lain, dan mengganggu, mencemari lingkungan mereka, mencemari diri mereka. Lah, ada semacam memori kolektif, semacam ingatan lama, entah mulai dari kurikulum sejak Orde Baru mungkin diajarkan ya bahwa misalnya agama lain itu identik dengan kolonialisme, identik dengan penjajah, kan begitu. Terus kemudian etnis Tionghoa itu sangat-sangat eksklusif, mereka sangat-sangat katakanlah mementingkan bangsanya sendiri, tidak memiliki nasionalisme keindonesiaan dan sebagainya. Ada memori kolektif seperti itu dan sampai sekarang, Mas Rafiq. Iya. Lah, padahal kalau kita bicara persoalan psikologi manusia ya, semua etnis ya sama saja meskipun punya kecenderungan kebudayaan ya. Iya. Tapi masih ada kecurigaan gitu loh. Lihat agama lain itu seperti membawa misi buruk, orangnya pasti buruk gitu. Iya. Agama lain itu pasti jahat gitu kan.
bangsa lain itu pasti katakanlah membahayakan dan sebagainya. Ada semacam memori kolektif seperti itu yang memang diakui atau tidak di masyarakat pedesaan juga masih ada keyakinan seperti itu, bahwa orang Cina ini begini, orang Kristen ini begini dan sebagainya. Menyingkirkan perasaan seperti itu bagaimana? Atau kita harus kembali lagi ke Pancasila atau bagaimana? Jadi dalam konteks ini kita harus berpikir global, gitu kan? Kita harus berpikir apa yang bisa dilakukan orang-orang Muslim di zaman yang serba maju, serba pesat seperti ini. Listrik ini, contoh saja, listrik ini dari mana? Begitu ya? Listrik ini dari mana ya? Dari non-Muslim tidak? Dari teknologi-teknologi yang kita pakai misalnya. Iya, teknologi-teknologi yang kita pakai, kemudian keilmuan. Jadi ada makalah begitu. Bunyinya begini, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Lah ketika Kanjeng Nabi ngendikan seperti itu kan Quran itu masih ditulis dalam pelepah-pelepah korma. Ditulis pelepah korma, ditulis di kulit-kulit binatang. Iya. Sedangkan waktu itu Cina sudah bisa membuat kertas. Secara tidak langsung, apakah itu semacam pengakuan bahwa Cina itu peradaban yang besar pada saat itu? Bisa jadi saat itu. Jadi begini, meskipun non-Muslim dalam untuk perkembangan keilmuan, perkembangan teknologi, ya harus kita akui. Dan kita harus menjaga toleransi seperti ini dalam kerukunan kehidupan internasional gitu kan ya, komunitas internasional. Jadi begitu, kelebihan mereka kita harus mau belajar dalam bidang teknologi dan lain sebagainya. Nah masalahnya persoalan-persoalan yang mencuat, yang sedikit-sedikit boikot, sedikit-sedikit kutuk, kecam dan sebagainya itu pada dasarnya kan merusak hubungan diplomatik sebenarnya. Iya. Yang bisa dibicarakan sebenarnya kalau ada kesalahpahaman atau apa bisa dibicarakan secara sehat, secara ilmiah begitu kan. Tapi kita itu mudah sekali untuk kecam-ngecam, melakukan boikot, melakukan protes dan mengutuk bangsa lain. Kita sibuk dengan kehidupan seperti itu bertahun-tahun. Iya. Nah, apalagi kemarin waktu mulai pandemi di negara bagian mana itu di Cina? Mulai Wuhan ya, Wuhan muncul virus COVID-19 itu. Ada sejumlah berita yang di media-media online yang bikin itu adalah Cina. Dengan keyakinan, dengan analisis sangat canggih analisisnya, Cina yang bikin untuk menguasai dunia atau menguasai tatanan global. Sebaliknya, ada yang bilang dan yakin bahwa yang bikin ini Amerika. Lah, yang kayak begini ini bagaimana sebenarnya umat Islam yang pada dasarnya informasi tentang situasi-situasi politik internasional, perkembangan dunia medis hari ini misalnya ini tidak orang-orang pedesaan kan tidak banyak tahu soal kayak begini. Menyikapi berita-berita seperti itu bagaimana agar tidak terlalu cepat atau tergesa-gesa mengutuk orang lain untuk hal-hal yang sebenarnya dialami oleh semua orang gitu, seperti COVID-19 ini. Iya, jadi ini tugas bersama ya, tugas bersama dari pihak kesehatan, kemudian dari pihak aparatur pemerintah, ini meng-share info-info yang benar-benar bermanfaat terkait COVID-19 ini. Ya. Jadi info-info seperti itu, kalau ketahuan memang harus diblok saja, harus diblok seperti website, kemudian seperti blog-blognya itu ya harus di-ban saja, harus diblokir, karena itu akan menimbulkan keresahan, akan menimbulkan paham-paham intoleran di masyarakat ini. Mungkin kalau ada divisi cyber itu yang bekerja serius ya, mungkin akan menjadi divisi cyber paling sibuk kali ya di Indonesia ya, karena semua orang yang memiliki akun Facebook misalnya, platform media sosial yang paling mayoritas dipakai oleh orang Indonesia itu akan mudah sekali menemukan berita-berita yang provokatif seperti itu, yang dengan mudah yang kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan tergesa-gesa tanpa penelaahan akademis atau mendapatkan keterangan dari pihak yang betul-betul punya otoritas gitu. Nah, sebenarnya apakah Indonesia ini masyarakatnya masih sangat tertinggal atau belum siap dengan media sosial atau bagaimana? Karena
para pemakai media sosial ini itu dengan mudah menganggap satu misalnya berita ini adalah sesuatu yang faktual gitu. Padahal tidak jelas siapa yang bikin, siapa yang mengetik, siapa yang menyebarkan, itu tidak jelas. Viral dan mudah dipercaya. Menurut Anda apakah katakanlah ya pelajaran tentang pemanfaatan untuk menganalisis mana berita yang kredibel dan tidak itu, terutama untuk anak muda dan generasi putra-putri Indonesia ini, apakah sebaiknya bagaimana mengelola media sosial itu? Jadi begini, menurut saya untuk hal-hal seperti ini kita berpikirnya, kita menata mindset kita. Kita melakukan, kita membaca apa yang kita butuhkan, apa yang kita manfaatkan saja. Hal-hal yang berbau oh ini benar atau tidak masih ragu, itu harus kita tanamkan. Jangan kita baca. Karena itu kalau kita baca ini nanti akan memengaruhi pola-pola pikir kita. Jadi untuk saat ini ketika ada COVID seperti ini, yang kita baca adalah bagaimana kita menanggulangi COVID, gitu kan? Bagaimana kita mencegah penularannya, bagaimana kemudian penyembuhannya. Ya hal-hal seperti itu. Itu yang saja yang kita share. Bagaimana aparat-aparat kesehatan. Karena jelas itu yang lebih penting. Iya, itu yang lebih penting daripada ini virus ini bikinan siapa kok? Kepentingannya apa toh? Bagi masyarakat ini kan lebih bermanfaat jika yang kita baca ini adalah cara menanggulangi COVID. Itu. Jadi cara-cara seperti itu. Jadi memang itu terjadi. Masyarakat itu lebih tertarik dengan sesuatu yang heboh, yang meledak-ledak, sesuatu yang katakanlah berpotensi keributan atau kericuhan. Berita-berita yang seharusnya lebih dipikirkan seperti bagaimana penanggulangan COVID, bagaimana agar desa atau satu komunitas itu bisa bertahan bersama-sama, agar aktivitas belajar keagamaan di pesantren, madrasah diniyah, misalnya TPQ ini tetap bisa berjalan dalam pembatasan sosial. Tidak memikirkan soal itu. Yang dipikirkan ini persoalan yang ini bikinan Cina, ini bikinan Amerika dan sebagainya. Menurut Anda ini hal yang ideal agar pemahaman masyarakat Indonesia, pemahaman pemirsa sekalian juga yang ada di rumah soal pandemi ini agar mampu dipahami sebagai wabah yang memang tidak peduli kepada apa agama Anda. Tidak peduli. Bisa menyerang siapapun, baik dia kaya ataupun miskin, agar kita bisa bersatu, bangkit, dan kemudian menganggap bahwa pandemi ini adalah sebuah fakta sejarah, fakta medis yang harus kita hadapi di tengah begitu cara berpikir kurang rasionalnya masyarakat ini, yang lebih menyukai tahayul, yang lebih menyukai pemahaman-pemahaman provokatif seperti itu, lebih dari persoalan yang lebih penting, penanggulangan dan sebagainya. Menurut Anda ini cara bagaimana memperbaiki kualitas sumber daya manusia kita agar kita terbiasa untuk berpikir ilmiah, memiliki perangai ilmiah gitu, Mas Rafiq? Ya, jadi ini harus melibatkan banyak pihak tentunya ya, karena ini kan masyarakat itu kan banyak sekali kan, baik dari segi dusun, perdesaan, perumahan dan lain sebagainya. Jadi kita harus melibatkan pihak-pihak sekolah, pihak-pihak instansi pendidikan. Jadi harus kita sosialkan bahwa sebenarnya ini loh yang harus kita share, sebenarnya ini harus yang kita baca. Itu yang kita tanamkan kepada kaula-kaula muda. Kemudian kalau di masyarakat umum, ya tentunya aparatur desa yang mempunyai mempunyai hak-hak untuk berbicara lebih banyak di masyarakat. Mereka yang mempunyai status, mereka yang mempunyai kebijakan, mereka yang mempunyai otoritas. Harus bagaimana ini warga saya begitu. Jadi kita memanfaatkan struktur-struktur yang ada, itu kita maksimalkan untuk menanggulangi hal-hal COVID seperti ini. Jadi itu semuanya kita kita perankan. Ada pertanyaan lagi dari siapa ini? Sopo Setako. Nama Facebooknya itu. Assalamualaikum, izin bertanya, kita hidup di lingkup dengan keberadaan agama dan budaya, sehingga moderasi beragama ini sangat diperlukan dan ditumbuh kembangkan.
Masih saja sering terjadi konflik yang dilatar belakangi perbedaan. Pertanyaan saya, ditinjau dari segi psikologi, kenapa konflik itu terjadi? Sedangkan semua manusia itu tahu kalau kita manusia sama-sama membutuhkan kedamaian. Iya. Kita sama-sama membutuhkan kedamaian kok. Iya. Yo tukaran ae ku piye. Begitu. Kajiannya psikologi ya? Ya, bagaimana tinjauan dari sisi psikologi? Jadi kalau sisi psikologi itu seperti ini, kita tidak mampu membuat orang lain itu 100% sesuai yang apa kita inginkan. Ya, jadi sekali lagi kita tidak mampu membuat orang lain 100% seperti apa yang kita inginkan. Begitu juga kita juga tidak mampu 100% menjadi apa yang orang lain, sekian banyak orang lain itu inginkan. Jadi kalau kajian psikologinya seperti itu. Jadi dari berawal dari situ, kemudian bisa muncul perbedaan-perbedaan. Jadi fitrahnya manusia itu ya memang berbeda. Meskipun rambut sama-sama hitam begitu kan, tapi pemikirannya beda. Ya, seperti itu kalau kajian psikologi. Jadi nanti ya ada yang toleran, ada yang intoleran, ada yang begini, ada yang seperti A, ada yang seperti B begitu. Ada pertanyaan lagi kayaknya ini nonton ramai sekali. Terima kasih atas antusiasmenya yang ditunjukkan oleh sahabat-sahabat pemirsa. Ada pertanyaan dari Angga Safi'i. Assalamualaikum, izin bertanya. Ya, diizinkan. Langkah apa yang kita lakukan untuk melawan intoleransi atau ini ya aksi-aksi atau upaya-upaya radikalisme di sosmed? Apa yang harus kita lakukan di sosmed? Di sosmed ya. Nah, kalau menurut Kang Rafiq bagaimana? Ya, jadi harus ada tim tersendiri. Kalau kaitannya sosmed itu kan berarti kan Kementerian Info begitu kan. Kominfo dan Cyber Polri. Cybernya itu ya. Jadi mereka harus kerja ekstra. Mempunyai banyak tim, bahkan sampai kalau perlu di tingkat kabupaten begitu kan. Saya yakin mereka sudah punya lah bagaimana menangkal radikalisme di tingkat daerah-daerah itu saya yakin punya. Mereka harus kerja maksimal. Itu satu. Ini yang ditanyakan adalah kita ini loh, kita ini. Oh iya. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Kalau kalau di Ansor itu ada cyber, ada tim cyber, ada tim yang mengawasi traffic lalu lintas media sosial gitu. Misalnya akan melaporkan kepada pihak Facebook bahwa ini adalah konten yang ujaran kebencian, tidak layak untuk ditonton dan sebagainya. Itu kalau kami gitu. Itu Facebook, Twitter sudah membuka layanan tentang laporan-laporan tentang konten-konten kekerasan seperti itu. Oh iya. Yang harus dilakukan kalau mungkin tidak bisa melawan dengan argumentasi, gitu, laporkan saja gitu. Seperti itu mungkin. Oh iya ya. Mas Rafiq, ini kayaknya banyak sekali ya. Karena memang persoalan radikalisme, persoalan intoleransi ini memang dimensinya sangat luas. Iya. Bisa dibaca dalam sudut pandang pendidikan, sejarah, pemikiran keagamaan itu sendiri, politik, dan kebudayaan. Pada akhirnya, meskipun keputusan banyak sekali yang ngecam kemarin, meminta agar pilkada ditunda, pilkada ditunda. NU, PBNU, dan PP Muhammadiyah meminta agar pilkada ditunda. Karena memang pandemi ini efeknya bukan hanya pada persoalan kesehatan yang mengancam nyawa kan, mengancam kesehatan dan merepotkan pemerintah juga, tapi kok tetap diselenggarakan. Nah, ini loh. Nah, ini gitu. Pandemi ini juga tentunya akan menjadi faktor yang mempengaruhi, karena seringkali kita bahas tadi adalah politisi-politisi kita dari tingkatan lokal sampai nasional itu sering menggunakan isu-isu populisme, isu-isu tentang yang kayak begitu-begitu itu yang membangkitkan kebencian antar identitas. Lah, menurut jenengan ini, sebenarnya pilkada ini aman nggak sih dilakukan di waktu pandemi ini, mengingat efeknya ini loh yang luar biasa destruktif, bukan hanya pada kesehatan tapi juga
persoalan isu-isu lontaran-lontaran kampanye hitam yang ya, menurut jenengan ini bagaimana pandangan jenengan? Jadi setelah saya mengamati beberapa berita-berita di televisi bahwa ada petugas KPPS yang meninggal karena COVID. Iya. Jadi ada petugas terkait pemilu-pemilu itu terpapar COVID. Jadi menurut saya langkah baiknya kalau pilkada ini ditunda untuk sementara waktu, sehingga kita pandemi ini sudah terlewat. Pandemi sudah terlewat, kita melakukan pemilu ini juga lebih tenang, lebih nyaman, dan juga kesehatan kita terjaga. Problemnya begini, jadi tingkat golput orang di Indonesia itu kan tinggi, tingkat apatisme di pemilu itu kan tinggi. Jadi kemudian jangan disalahkan kalau pilkada ini dipaksakan di musim pandemi ini, mereka golput. Begitu ya? Iya. Partisipasi politik tidak tinggi untuk dipakai. Begitu. Iya. Lihat saya lebih eman kesehatan saya lebih eman keluarga saya lebih begitu saja kan. Artinya kalau dipaksakan akan menghasilkan pilkada yang kurang berkualitas. Iya. Begitu ya? Iya, salah satunya itu tadi. Banyak yang memilih golput. Secara agregatif ya. Lanjut ada pertanyaan lagi. Kalau lanjut pertanyaan monggo ya. Tanya admin, nama Abdul Ghafur, konsep moderasi manakah yang cocok diaplikasikan di tanah air kita? Soalnya kita tahu bahwa Indonesia itu banyak ragam budaya. Terima kasih. Ini kayaknya tentang Pancasila. Monggo Mas Rafiq ini. Konsep apa yang cocok karena beragam sekali kita ini? Ya, jadi konsepnya begini. Ya, kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita meskipun berbeda-beda, tetapi kita tetap satu juga. Kita tetap Indonesia. Kita tetap warga Indonesia. Begitu. Jadi apapun budayanya, apapun agamanya, apapun sukunya, jadi beranggapan bahwa kita cinta kepada Indonesia. Ya, kita rawat Indonesia ini, kita rawat nama baiknya, kita rawat sumber daya alamnya, kita rawat SDM-nya begitu. Ya. Jangan sampai dirusak oleh kepentingan apapun gitu ya. Iya. Jadi konsepnya yang paling cocok adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Dan itu bisa merangkul semua keyakinan. Dan itu filosofi yang ribuan tahun mendahului ya. Iya. Ratusan, hampir ribuan tahun mendahului kita, dan itu memang konsep yang paling cocok di kita itu. Iya. Lanjut Mas Rafiq. Pertanyaan terakhir. Oke. Ini rame sekali kayaknya. Dia guna ini. Tanya, apa manfaat moderasi beragama? Mengapa moderasi Islam sangat diperlukan? Ini kayaknya meragukan bahwa umatan wasaton itu penting. Untuk kedepannya moderasi Islam bagaimana? Untuk kedepannya itu maksudnya masa depan moderasi beragama ini loh bagaimana? Dalam perspektif Islam. Ya. Jadi toleransi ini harus kita jaga. Kerukunan antar umat beragama ini kita jaga. Kalau tidak, dalam artian begini, misal saja hal yang terjadi yang tidak inginkan kita terjadi gitu kan, kelompok agama A bertikai dengan kelompok agama B. Tentunya kedua kelompok agama ini dalam menjalankan ibadah saja itu mereka tidak tenang. Dalam menjalankan ibadah, hal yang kecil ibadah itu mereka tidak tenang. Dalam artian kalau seperti kita orang Muslim begitu kan, kita sholat 5 waktu tidak tenang begitu. Kemudian kalau dalam kondisi minoritas misalnya kita dalam beribadah jelas kita tidak tenang, apalagi kemudian kita mempunyai keluarga, kita merasa tidak tenang. Wah, ini keluarga saya nanti kalau diapa-apakan bagaimana begitu. Jadi toleransi ini harus kita jaga ya, supaya kita tenang dalam menjalankan kehidupan ini, kita tenang dalam beribadah, kita tenang dalam melakukan aktivitas-aktivitas sehari-hari, berkumpul dengan bertemu dengan masyarakat. Jadi begitu. Ya. Jadi pertanyaan dari saudara siapa tadi? Pertanyaan terakhir. Ari Laksono adalah kenapa moderasi itu penting? Sebenarnya apa pentingnya moderasi? Itu jawaban dari Kang Rafiq tadi bahwa tanpa moderasi itu pada aspek yang paling minimal beribadah saja kita tidak tenang. Iya. Karena memang ini cocok dengan laporan dari Wahid Institute dan Lembaga Studi Sosial Agama Semarang menyampaikan bahwa di Indonesia, di Jawa Tengah pada
pada khususnya itu kasus yang terjadi sepanjang 2018 dan 2019 soal intoleransi adalah soal perusakan rumah ibadah, didominasi oleh kasus itu. Terakhir yang dekat dari kita kemarin itu adalah perusakan kantor PCNU di Surakarta dan di juga Blora, yang juga itu bukan tempat ibadah tapi simbol kelompok, simbol kelompok Islam. Itu pun sangat memancing kemarahan begitu begitu luar biasa dari golongan hadiin. Lah kalau kita tidak sabar dan melakukan aksi balas dendam, akan jadi apa negara ini, kan begitu, Mas Rafiq? Terus begini, menurut jenengan apakah tanpa moderasi beragama ini semacam sikap kita bahwa agama yang di tengah-tengah, agama yang toleran terhadap ajaran yang lain, terhadap etnis lain, itu sangat penting di Indonesia, apakah mampu sampai mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena kita tahu sendiri di Indonesia ada wilayah yang mayoritas Islam dengan berbagai macam firqohnya tadi, madhabnya. Ada yang tidak. Misalnya di Indonesia Timur didominasi oleh Nasrani misalnya, di Bali misalnya didominasi oleh pengikut Hindu misalnya. Apakah tanpa moderasi Islam ini membahayakan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia? Ya menurut saya membahayakan. Dalam artian begini, Timur Leste dulu kan itu kan bagian dari Indonesia, dan juga bisa bisa lepas dari Indonesia. Ini hal-hal ini harus menjadi pelajaran bagi kita, bagi warga Indonesia. Ini harus menjadi pelajaran bahwa jangan sampai ada lagi wilayah Indonesia ini yang keluar dari Indonesia. Jadi itu harus kita jaga. Jadi Islam, dan sikap intoleran soal kehidupan beragama juga menjadi sebabnya, ya. Iya, katakan begini, kalau radikal-radikal ini tumbuh subur di Indonesia, kita lihat Bali begitu kan, sampai menguasai misalnya kebijakan politik, kebijakan publik, menjadi penguasa begitu ya. Iya, itu kan harus kita amati. Ini kan Bali itu kan sebuah pulau yang sangat strategis bagi Indonesia. Bisa menjadi ikonnya Indonesia ketika kita promosi di luar negeri. Nah ini harus kita rawat, menjadi wajah Indonesia. Iya, dengan mengendalikan kaum radikalisme ini. Kadang memang kaum radikalisme itu ya sengaja membuat kacau. Sengaja membuat kacau tatanan-tatanan yang sudah baik, hubungan-hubungan yang sudah baik, yang sudah ditata begitu. Jadi menurut saya begitu. Iya. Ini nyambung dengan fakta-fakta yang tidak hanya terjadi di Indonesia misalnya. Menguatnya populisme Islam politik di Indonesia ini memancing beberapa negara juga yang juga mengalami masalah yang sama. Dengan format yang berbeda. Misalnya di India, setelah gelombang populisme Islam yang terjadi di Indonesia dan juga ada sejumlah aksi teror yang dilakukan di India itu, kelompok Hindu ekstremis juga sangat menindas Muslim di Hindu. Apakah ini ada kaitannya di antar negara ini loh? Apa yang terjadi di Indonesia nanti akan terjadi sebaliknya di tempat lain, ya? Di tempat lain, di India misalnya, atau di Thailand yang kemarin sempat, Thailand dan Myanmar, yang sempat saudara-saudara kita Muslim Rohingya juga mengalami pengusiran. Ini apakah berkaitan erat dengan apa yang terjadi di Indonesia menurut jenengan? Menurut saya setiap agama itu mempunyai solidaritas yang sangat tinggi. Jadi militansi, loyalitas, loyalitas yang sangat tinggi. Sesama pemeluk agama itu mempunyai loyalitas yang sangat tinggi. Mereka mempunyai rasa gotong royong, mereka mempunyai rasa senasib. Oh, saudara saya di sana dilukai begitu. Maka kemudian ini tidak bisa kami biarkan begitu. Ini tidak bisa kami biarkan. Maka kemudian rasa ini di sana Islam dilukai, di sini gantian Islam yang melukai. Kalau ini kemudian diterus-teruskan, kita bisa perang antar agama. Kita bisa perang antar agama. Tapi kemudian kita lihat begini, oke lah, kita mayoritas di Indonesia. Kalau yang kita lihat di Indonesia. Kemudian kita lihat bagaimana kemudian kita di Cina, bagaimana kemudian kita di Asia.
Apakah kita mayoritas? Kita lebih global lagi. Kalau dilihat dari kacamata dunia, apakah Islam ini mayoritas? Ini yang perlu kita pertanyakan. Begitu kan. Jadi kita tidak boleh semena-mena meskipun kita di wilayah mayoritas. Itu juga dalam pengertian kita mewakili entitas bernegara kan. Nanti terjadi kerusuhan, ada kekerasan hak asasi manusia dan sebagainya. Nanti Indonesia yang disorot pasti. Indonesia dianggap sebagai negara yang paling tidak membela hak sipil termasuk kebebasan beragama ini. Kan begitu ya. Kita lihat memang di beberapa negara besar mewakili yang disebut sebagai politisi konservatif ya. Di India itu Perdana Menterinya yang menjabat sekarang, Narendra Modi, itu seorang Hindu ekstrim. Hindu ekstrim yang juga dari sejumlah diskusi yang kami simak dari sejumlah artikel yang kami baca memang sangat menggemari menggunakan tema-tema agama dalam melancarkan kampanye-kampanye politiknya. Di Brasil juga demikian. Jair Bolsonaro yang seorang seorang purnawirawan militer, dia juga seorang Katolik yang sangat ekstrim, juga menggunakan isu yang sama soal agama, sentimen agama. Yang terakhir kemarin Donald Trump yang berhasil dikalahkan itu seperti beresonansi dengan optimisme kembali Amerika sebagai negara besar yang selama ini memberikan pengaruh sosial politik di dunia itu optimisme untuk hidup berdampingan kembali. Nah, saya kira kita sudah hampir selesai. Saya ingin ada closing statement dari Anda bahwa yang pertama kesimpulannya Indonesia tidak lepas dari kehidupan internasional. Apa yang terjadi di luar sana akan berimplikasi di Indonesia, termasuk bicara persoalan pandemi, juga bicara persoalan konflik antar umat beragama ini, seperti yang kita rasakan akhir-akhir ini gara-gara Presiden Macron dan kasus karikatur Nabi. Nah, yang terakhir ini sekaligus nanti diberikan closing statement. Sikap kita sebagai entitas bernegara, entah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, melihat peristiwa yang ada di luar sana sebegitu mengerikannya sampai bacok-bacokan gitu. Sampai menyembelih orang gitu kan, sampai merusak tempat ibadah dan sebagainya, agar itu tidak terjadi, tidak terulang kembali di sini di Indonesia. Caranya bagaimana? Apakah harus mengorbankan sikap kita yang kita mayoritas kok, ya terserah kita, kalian mau, atau bagaimana kita harus merendah dan menciptakan konsep kehidupan moderat meskipun kita sendiri sadar bahwa kita adalah mayoritas itu. Menurut Anda sekaligus closing statement. Jadi begini, kita harus mampu belajar dari ini, ada sebuah cerita termasuk sejarahnya Dzulhijjah. Jadi dulu Nabi Ibrahim itu sering mendoakan umatnya yang berbuat maksiat begitulah supaya cepat mati gitu. Nabi Ibrahim? Iya, Nabi Ibrahim. Ini saya kutip dari Syarah Al-Hikam. Iya. Jadi Nabi Ibrahim dulu itu sering mendoakan umatnya yang bersifat lacut, yang maksiat, yang tidak patuh kepada perintah-perintah Nabi Ibrahim untuk menyembah Allah, itu didoakan supaya meninggal. Umat 1 meninggal, umat 2 meninggal, umat 3 meninggal, dan seterusnya. Sampai kemudian Nabi Ibrahim itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Begitu. Itu ada kaitannya berarti? Ada kaitannya. Ini ya. Oh iya. Jadi kemudian anak kecil ini kan sayang-sayangnya sama anak, lagi seneng-senengnya, kok disuruh nyembelih sama Allah, ini nggak saya laksanakan perintah Allah, saya dosa begitu. Jadi ini Nabi Ibrahim diberi pelajaran supaya tidak gampang merenggut nyawa seseorang atau menyakiti seseorang. Ada kaitannya? Iya. Baru dengar ini saya. Ya, tapi kemudian kan itu kan sejarahnya kan kemudian Nabi Ismail tidak jadi disembelih, diganti dengan seekor domba begitu. Titik pelajarannya adalah ini, bahwa kita tidak diperbolehkan semudah-mudahnya menyembelih orang, menyakiti orang, baik dengan secara fisik maupun perkataan. Meskipun kita bisa dan mampu. Iya, meskipun orang yang akan kita sakiti itu salah.
pantas. Pantas gitu ya. Iya. Ya. Jadi setelah kejadian itu kan kemudian ada apa namanya peristiwa ini Idul Adha kurban itu. Ya, ya. Makna dari Idul Adha adalah yaitu kita tidak boleh semena-mena menyakiti seseorang, kita harus bersifat toleran dengan siapapun. Saya kira begitu. Ya, ada closing statement lagi atau sudah cukup? Yeah. Jadi closing statementnya begini, kita harus menjadi role model, kita harus menjadi panutan bahwa kita memberi contoh dalam berperilaku toleransi beragama, baik-baik dengan masyarakat sekitar, dengan teman rekan kerja atau dengan teman-teman di media sosial. Ya, begitu. Ya, pemirsa. Oh ya, jangan lupa dari kru KKN Mbak-mbak ini yang sangat semangat ini disemangati lagi dengan follow Instagram KKN MDR Mandiri dari Rumah begitu ya. Diaguna dan juga akun Facebook KKN MDR Diaguna dan juga subscribe YouTube Diaguna. Untuk yang mendapatkan giveaway nanti akan diumumkan oleh admin akun KKN Diaguna. Kami rasa sudah cukup dan terima kasih atas perhatian Anda semuanya, atensi yang masuk dan sebagainya. Semoga apa yang kami sampaikan meskipun tidak banyak ya bisa memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan. Saya akhiri cukup sekian. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.